Halo guys, kembali lagi bersama Ken Sistepri TV. Ya, sudah berganti nama ya sekarang ya. Hari ini kita akan membahas tentang top 4 largest empires in history, atau 4 kekaisaran paling besar dalam sejarah. Mari kita mulai langsung ya. Seperti kalian tahu, yang pintar sejarah itu pasti kalian tahu ya, Inggris adalah imperium terbesar di dunia. Di posisi nomor satu ada Kekaisaran Inggris. Di sini adalah peta dunia. Yang merah-merah ini menunjukkan Kekaisaran Inggris. Nah, ini Kanada, ini Afrika, ini Pulau Inggris sendiri, ini India, Australia, Papua Nugini, Malaysia, Singapura, Myanmar, Burma, yang lain. Banyak jajahannya ya. Imperium Britania adalah imperium kekaisaran terbesar di dunia. Sejak akhir abad ke-16, Angkatan Laut Inggris sangat berkembang. Kejayaan Kekaisaran Inggris terjadi pada tahun 1815 sampai 1918. Pada saat itu, tahun 1815 terjadi pertempuran Waterloo saat Inggris dan Prusia mengalahkan Napoleon dan dari Prancis itu. Sejak itulah Kekaisaran Inggris berjaya, kejayaannya dimulai. Kejayaannya pun nggak berakhir banget sih, tapi ini masih udah pada merdeka gitu koloninya mereka. Kejayaannya pun berakhir tahun 1918 saat akhir dari Perang Dunia I yang menyebabkan sebagian kecil koloninya lepas dari tangan Inggris. Sisanya menjadi negara independen yang masuk ke Persemakmuran Inggris atau Commonwealth. Jadi pada akhir abad ke-16 itu Ratu Elizabeth pertama atau Henry ke-8 Elizabeth pertama ya. Elizabeth pertama itu mengadakan ekspedisi itu ya. Akhir abad ke-16 itu berarti akhir dari tahun 1500-an ya. Nah, pada saat 1815 Inggris mengalami kejayaannya karena ya nggak ada hambatannya. Kalau sebelumnya kan itu masih ada hambatannya susah lagi kalahinnya ya, Napoleon. Akhirnya Napoleon kalah pada 1815 dan sejak itulah kejayaan Kekaisaran Inggris dimulai. Lagi-lagi Kekaisaran Jerman bikin masalah ini tahun 1914. Dia nyatakan perang tapi dia sendiri kalah juga. Akhirnya tahun 1918 kejayaan Kekaisaran Inggris pun belum berakhir, tapi dia masih punya koloni. Tapi sebagian kecil ya koloninya lepas dari tangan Inggris, sisanya menjadi negara Commonwealth. Ya, negara Commonwealth itu contohnya ya Kanada, Australia, Selandia Baru, Trinidad Tobago ya. Mari kita mulai. Nah, ini dia Prancis, the French Empire. Oke, dari sini saya jelaskan dulu petanya ya. Sebenarnya ini agak sulit jelasinnya. Nah, di sini itu Amerika Utara punya yang Prancis. Ini Afrika dan ini Eropa pas Napoleon. Jadi ini wilayah yang hijau tua ini dikuasai oleh Napoleon ini. Di India ini sebenarnya Prancis sudah di-kick sama Inggris ya pas perang 7 tahun. Nah, ini Vietnam sama Kamboja, ini wilayah Antartika Prancis. Nah, di wilayah Amerika ini ya Prancis itu juga udah di-kick sama Inggris ya pas perang 7 tahun itu. Prancis sudah di-kick
dari Kanada sama Amerika Utara. Ya pantesan aja Prancis dulu menduduki Kanada itu tahun 1600-an ya. Sampai tahun 1756 itu kan perang 7 tahun meletus. Pas 1760-an itu Kanada udah di tangan Inggris. Jadi makanya ini Kanada itu banyak yang berbahasa Prancis ya, karena diduduki dulu ya, dijajah koloni gitu. Wilayah yang bertahan sampai sekarang itu French Polynesia sama Antartika sama New Caledonia. Oke, mari kita lanjut ke pembahasan Kekaisaran Prancis. Imperium Prancis merupakan kekaisaran terbesar kedua setelah Britania Raya. Awalnya Prancis mulai mendirikan koloni di akhir abad 16 dan tahun 1600-an. Imperium Prancis bertahan lumayan lama ya. Dari tahun 1600 sampai 1980-an. Awalnya Prancis merupakan negara monarki atau kerajaan, tetapi revolusi tahun 1793 mengubahnya menjadi republik. Pada 1804 Napoleon mengangkat dirinya sebagai kaisar Prancis. Setelah Napoleon kalah di Waterloo 1815 digantikan ya ada restorasi, digantikan oleh raja kembali ke monarki ya, Louis ke XVI, berarti ke 18 ya, kalau salah sih. Iya 18. Setelah itu Charles ke-10. Lalu ada revolusi July Revolution, July Monarchy ya. Monarchy. Louis Philippe pertama, dan ada revolusi tahun 1848 ya, mengubahkan menjadi Republik Prancis kedua. Presidennya itu sekarang ada presiden pertama Prancis yaitu Napoleon ketiga. Kekaisaran Prancis runtuh saat tahun 1871 saat Franco-Prussian War. Ya maksudnya monarkinya gitu loh. Kaisarnya itu berubah jadi negara republik, tapi masih memegang kendali koloninya. Jadi kayak gini. Jadi jangan pikir yang punya koloni itu negara kerajaan doang ya. Republik itu juga punya koloni loh. Ya biasanya gitu sih, yang menjajah itu negara kerajaan. Ketiga di sini ada Plus Ultra si Spanyol ini. Spanish Empire. Sama nasibnya seperti Prancis, Spanyol juga pernah di-kick sama Inggris ya. Jadi waktu itu perang 7 tahun 1756 sampai 1763 itu Inggris dan Prusia melawan Prancis, Spanyol, Denmark, Swedia, Rusia. Mantap ya, 2 lawan 5 menang mereka berdua itu. Dari sini ini kok merah tintanya. Nah ini nih wilayahnya yang di kick out ini. Nah ini juga nih diambil Inggris. Ini biru-biru ini wilayahnya Portugal ya, nanti lebih jelasnya ada di pembahasannya. Ini adalah Filipina, tapi sayangnya diambil sama Amerika ya pada Spanish American War tahun 1898 tuh. Oke, mari kita lanjut ke pembahasannya. Imperium Spanyol termasuk salah satu imperium terbesar. Imperium ini bertahan dari 1492 sampai tahun 1976.
Tahun 1492, Christopher Columbus mengira dia menemukan India. Tetapi mereka salah, mereka sampainya di benua Amerika. Salah alamat ya. Sebab itulah orang-orang suku asli di sana disebut Indian. Spanyol mulai kehilangan beberapa koloninya karena perjuangan dan beberapa perjanjian seperti Meksiko, Filipina, dan Indonesia, negara kita. Jadi Meksiko itu merdeka itu tahun 1800-an ya, atau 1700-an, agak lupa itu. Filipina merdeka tapi dijajah sama Amerika lagi. Merdeka cuma sebentar, kayak gini sih, orang Filipina ngira mereka itu wilayahnya, kan pada Spanish American War itu Amerika dapat wilayah Filipina, jajahannya Spanyol di Asia. Orang Filipina ngira Amerika itu pengen melindungi dia ya, ternyata malah ngejajah dia. Makanya dia melakukan perlawanan. Indonesia pada tahun 1600-an. Nah, itu ada perjanjian bahwa Spanyol kan sempat ngejajah Indonesia, tapi kayaknya sebentar deh. Soalnya ada perjanjian Saragossa itu, saya belajar di sekolah diajarin, yang isinya itu Spanyol diberikan Filipina dan Portugis diberikan Indonesia. Ini dari tahun 1492 itu Christopher Columbus udah pergi ke Amerika Selatan ya. Oke, lanjut guys. Kalian tahu ini bendera apa? Yap, betul sekali. Ini adalah bendera kerajaan Portugal. Yap, Portugal. Beda benderanya sama sekarang ya. Portugal ini punya wilayah Brazil. Ini Brazil ya. Ini Portugal sendiri. Ini sebagian kecil nih. Kayaknya ini apa ya? Nah, ini dia. Ini Nusa Tenggara Timur ya, kalau nggak salah ini. Makanya orang NTT itu identik sama kebanyakan sih Katolik ya, karena jajahan Portugis gitu. Portugis udah diusir Belanda. Imperium Portugal adalah salah satu imperium yang lama bertahan juga, dari 1415 sampai 1999. Tahun 1415 terjadi penguasaan Ceuta di semenanjung, di antara semenanjung Iberia sama Maroko ya, daratan Afrika. Ya, deket Gibraltar gitu, kayak Gibraltar gitu. Dan berakhir dengan penyerahan Makau tahun 1999. Portugal juga pernah kehilangan koloninya karena Brazil merdeka pada abad ke-19 dan Brazil itu membentuk kekaisaran Brazil sendiri. Portugal juga pernah menjajah Indonesia, tetapi pada 1605 Portugis diusir oleh VOC Belanda. VOC itu lupa. Vender Utsch Compagnie lupa. Imperium Portugal ini membentang dari Amerika sampai ke Afrika, ke India dan Asia. Tahun 1580 dibentuklah Uni Semenanjung Iberia, the Iberian Union, yang berarti koloni Portugal dan Spanyol itu milik bersamanya Spanyol sama Portugal ya. Uni Semenanjung Iberia berakhir pada 1640. Kalian bisa baca ini, semenanjung Iberia, Iberian Peninsula, adalah semenanjung terletak di selatan Perancis. Maksudnya di selatan Spanyol ya, bukan Perancis. Kalau Perancis itu iya sih, semenanjung Iberia itu terletaknya di Perancis. Terus Ceuta itu di selatannya semenanjung Iberia. Dan jadi di semenanjung Iberia itu ada negara Portugal sama Spanyol. Untuk lebih jelasnya cari di Google Maps saja ya. Oke, mantap nih. Oke, kita sudah selesai guys.
Terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe-nya karena sejarah itu penting ya guys ya. Kalau nggak ada sejarah kita nggak bakal pakai lampu, pakai lilin masih bakar-bakaran. Oke, terima kasih sudah nonton. Dadah. Whene'er we are commanded to storm the palisades,